terpidana kasus kopi sianida yakni Jessica Kumala Wongso telah dinyatakan bebas bersyarat. Kepala Humas Dirjen Pemasyarakatan Denny Edward menjelaskan bahwasannya Jessica ini mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin perkembangan kasus kopi sianida teman-teman. Jadi ini si terdakwanya, yakni si Jessica ini saat ini telah dinyatakan bebas bersyarat. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke beritanya. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2024, terpidana kasus kopi sianida yakni Jessica Kumala Wongso telah dinyatakan bebas bersyarat. Kuasa hukum Jessica yakni Otto Hasibuan mengaku kaget ketika menerima kabar pembebasan bersyarat yang diberikan kepada si Jessica. Memang saya sudah dengar-dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Otto mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan pembebasan bersyarat bagi kliennya. Otto sendiri baru mengetahui alasan pembebasan bersyarat dari kliennya ini setelah berdiskusi dengan pihak Lapas Pondok Bambu. Pihak kuasa hukum Jessica bahkan baru diberitahu pembebasan bersyarat kliennya ini pada Sabtu malam 17 Agustus 2024. Kepala Humas Dirjen Pemasyarakatan Denny Edward menjelaskan bahwasannya Jessica ini mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Jessica mendapatkan remisi tersebut berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana selama dirinya ditahan di Lapas Pondok Bambu. Intinya teman-teman, si Jessica ini melakukan suatu tindakan-tindakan yang positif lah ya, sehingga itu dapat berdampak bagi lingkungan narapidana di sana. Intinya sih seperti itu ya. Selama menjalani pembebasan bersyarat, si Jessica ini diwajibkan melapor kepada Bapas Kelas 1 Jakarta Timur Utara dan akan terus menjalani pembinaan hingga 27 Maret 2032. Nah, kita akan flashback dulu ya. Jadi sebelumnya ini kisah mengenai kasus kopi sianida ini bermula sejak pertemuan antara Jessica dengan korbannya ya. Jadi korbannya ini adalah Wayan Mirna Salihin di tahun 2016 di Cafe Oliver Grand Indonesia pada 6 Januari 2016 lalu. Pada saat itu Jessica telah memesankan es kopi Vietnam untuk si Mirna teman-teman. Namun naasnya setelah meminumnya si Mirna ini langsung kejang-kejang dan meninggal. Merasa ada yang aneh dengan kejadian tersebut, akhirnya polisi ini turun tangan dan memeriksa sejumlah saksi yang ada. Sampai akhirnya hasil otopsi menunjukkan adanya zat korosif atau beracun berupa sianida di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, para ahli menyimpulkan zat tersebut menjadi penyebab bagi kematiannya si Mirna. Dari temuan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Ia pun ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada 30 Januari 2016. Sidang kasus ini juga mendapatkan sorotan dari berbagai media dan kadang juga menyiarkannya secara langsung. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah CCTV yang tidak bisa menunjukkan jika Jessica ini emang secara sengaja menuangkan racun ke kopinya si Mirna. Namun meski begitu, para hakim berpendapat bahwasanya Jessica ini terbukti telah meracuni Mirna. Motifnya adalah Jessica ini merasa sakit hati hingga dendam akibat Mirna yang menyarankan Jessica untuk putus dari pacarnya. Well, setidaknya itulah motif yang tertulis dalam hasil persidangan ya. Tapi hakim ini akhirnya memutuskan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica. Dia dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Setelah pemvonisan tersebut, tim kuasa hukum Jessica telah mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali pada Mahkamah Agung di tahun 2017 dan di tahun 2018. Namun sayangnya, tindakan tersebut mendapat penolakan dari Mahkamah Agung. Namun usai Jessica bebas bersyarat, Otto memastikan bahwasannya pihaknya ini akan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus yang menjerat si Jessica ini. Otto mengatakan bahwasannya putusan terhadap Jessica ini tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini. Kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu.
Oto menyebutkan pihaknya memiliki bukti baru dan ia meyakini bahwasanya bukti baru ini bisa mengubah penilaian hakim. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan putusan ini atau teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk channel DB News agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kami di DB Media News ada di Instagram dan juga di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.